Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ibu. Puji syukur kita menyatakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir pada kelas pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Zakira Ayunintias, bagaimana kabarnya? Ya. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan terkait materi surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum itu adik-adik di sini apa ada yang masih ingat terkait materi yang Ibu sampaikan pekan lalu? Jika ada, silahkan angkat tangan. Masih. Aku. Oke, silakan Farhan. Terima kasih Bu. Pembahasan minggu lalu itu mengenai teks prosedur Ibu. Oh iya, apa itu teks prosedur Farhan? Baik, teks prosedur itu Ibu yaitu teks yang cara pembuatan langkah-langkah suatu objek Ibu. Itu. Benar yang dikatakan oleh Farhan, yaitu cara ketika membuat sesuatu di mana teks prosedur itu menjelaskan terkait langkah-langkah untuk melakukan sesuatu tersebut. Nah, sekarang slide selanjutnya. Nah, di sini sudah ada yang tahu terkait surat lamaran pekerjaan. Oke, jadi surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat resmi yang ditulis oleh seorang untuk mengajukan permohonan kerja pada suatu perusahaan atau instansi. Surat ini berisi terkait informasi mengenai identitas pelamar, posisi yang ingin dilamar pada perusahaan tersebut, serta alasan dan kualifikasi yang dimiliki oleh pelamar. Nah, jadi surat lamaran ini dipakai untuk melamar sebuah pekerjaan di mana isi surat ini tuh berisi terkait apa keahlian pelamar tersebut dan apa tujuan si pelamar tersebut ini melamar pekerjaan pada perusahaan tersebut. Karena tadi kita membahas terkait pengertian surat lamaran pekerjaan, sekarang kita melangkah ke fungsi surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan itu memiliki fungsi yang pertama sebagai sarana komunikasi formal antara pelamar dan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan niat untuk bekerja dan menunjukkan kesesuaian pelamar dengan posisi yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga adalah menjadi pertimbangan awal bagi perusahaan sebelum membaca CV. Sebelum reviewer mengecek CV kita, dia terlebih dahulu membaca surat lamaran yang kita masukkan. Sebelum kita melangkah ke kalian, ada yang ingin ditanyakan atau sudah mengerti? Sudah mengerti Bu. Kalau adik-adik yang lain bagaimana? Sepertinya sudah mengerti semua ya, karena saya lihat mahasiswa di kelas ini orang-orang pintar semua. Baik adik-adik, selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur surat lamaran pekerjaan. Di antaranya itu tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian yang kedua yaitu lampiran dan hal. Kemudian yang ketiga adalah alamat tujuan perusahaan. Kemudian salam pembuka. Struktur selanjutnya adalah paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka itu sumber lowongan dan niat melamar. Contohnya itu contoh kalimatnya ya, saya melihat postingan Zakira Ayunintias terkait perusahaan ini yang membutuhkan karyawan pada bagian administrasi. Nah, itu perlu juga dimasukkan pada surat lamaran pekerjaan adik-adik. Kemudian paragraf isi. Nah, paragraf isi itu juga menjelaskan terkait identitas, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Struktur selanjutnya adalah paragraf penutup.
Nah, di sini pelamar di bagian paragraf penutup, pelamar itu dapat memasukkan harapan dan ucapan terima kasih kepada instansi atau perusahaan yang ingin dilamar. Struktur selanjutnya yaitu salam penutup dan tanda tangan. Nah, setelah kita mengetahui struktur surat lamaran pekerjaan, penting juga ya mengetahui unsur kebahasaan yang dipakai dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu kita harus menggunakan bahasa formal dan bahasa baku agar reviewer itu mudah memahami surat lamaran pekerjaan yang kita masukkan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata kerja aktif dan kalimat efektif. Yang ketiga adalah menghindari penggunaan kata yang tidak pasti. Nah, penggunaan kata yang tidak pasti di sini berarti penggunaan kata mungkin di suatu surat lamaran yang kita masukkan atau menggunakan kata barangkali. Nah, itu tidak patut untuk dimasukkan di surat lamaran pekerjaan ya, adik-adik. Selanjutnya yang keempat adalah penggunaan kata hubung atau konjungsi yang jelas. Selanjutnya yang kelima adalah menyesuaikan dengan struktur kalimat resmi. Nah, di sini ada contoh terkait surat lamaran pekerjaan. Tanggal dan tempat itu ditaruh di sebelah kanan. Kemudian ada perihal, ada tempat dan tujuan perusahaan yang ingin didaftari, yang ingin dilamar. Nah, di sini kalimat pembuka, kemudian isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu daftar riwayat hidup, seperti kartu keluarga, kemudian fotokopi ijazah, fotokopi KTP, dan foto berukuran 4x6. Jadi itu sangat penting dalam surat lamaran pekerjaan. Belum saya paham terkait penjelasan yang saya sampaikan. Kalau saya Ibu, pembahasannya Ibu bawakan pada pagi hari ini sudah cukup paham Bu bagi saya. Oke, Farhan. Adik-adik yang lain bagaimana? Atau sempat ada yang bertanya ya, Ibu, apa bedanya surat lamaran pekerjaan dengan surat pribadi? Kedua surat ini berbeda ya adik-adik. Kalau surat lamaran pekerjaan itu seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk melamar pekerjaan. Sedangkan surat pribadi itu untuk seseorang, entahkah itu sahabat atau teman dekat, dan sifatnya itu hanya satu orang, karena kan pribadi. Jadi itu bedanya adik-adik. Oke, silakan Farhan. Apa bedanya Ibu surat lamaran pekerjaan dengan surat lamaran cinta Ibu? Perbedaannya itu kalau surat cinta itu astagfirullah, lucu. Surat cinta itu termasuk ke surat pribadi, yang mana tujuan surat cinta ini pasti untuk seseorang, untuk menyampaikan perasaannya kepada seseorang yang dicintainya. Sedangkan surat lamaran pekerjaan yaitu untuk melamar pekerjaan atau instansi sesuai minat atau pengalaman kita. Begitu Farhan. Oh, begitu Ibu. Kasih Bu penjelasannya. Baik Farhan, sama-sama. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya berharap adik-adik bisa memahami apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi adik-adik dan bisa menerapkan jika ingin melamar di suatu instansi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik kelas 12 karena telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada mata pelajaran Ibu pagi hari ini, walaupun secara daring ya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq. Terima kasih.